Elia Myron, seorang figur media sosial yang mengklaim dirinya sebagai apologet, kembali menjadi sorotan publik. Meski tidak memiliki latar belakang pendidikan teologi formal, Elia tetap teguh pada pandangannya bahwa Yesus dalam Alkitab dan Isa dalam Al-Quran adalah dua pribadi yang berbeda. Ia berpegang pada perbedaan narasi kelahiran. Yesus disebut lahir di kandang domba, sementara Isa disebut lahir di bawah pohon kurma, sebagai bukti bahwa keduanya tidak bisa disamakan. Menariknya, pandangan ini justru bertolak belakang dengan banyak pendeta Kristen sendiri, yang menyatakan bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama dalam dua konteks keimanan yang berbeda. Namun, pernyataan Elia tidak luput dari tanggapan. Umi Irena Handono, seorang mantan biarawati Katolik dan eks-misionaris yang kini aktif berdakwah dan membela Islam, memberikan penjelasan yang tegas dan argumentatif. Dalam podcastnya, beliau dengan tenang namun lugas membantah klaim Elia. Ia menekankan bahwa perbedaan dalam narasi kelahiran tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa sosoknya berbeda. Justru, kesamaan mendalam mulai dari misi kenabian, mukjizat, hingga nama ibu mereka, Maria, menunjukkan bahwa Yesus dan Isa adalah satu pribadi, hanya dikenali melalui sudut pandang kitab yang berbeda. Dengan gaya penyampaian yang santun namun penuh ilmu, Umi Irena tidak hanya membantah argumen Elia, tetapi juga mengedukasi publik akan pentingnya memahami agama berdasarkan dalil, bukan asumsi pribadi. Seperti apa isi penjelasan lengkapnya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan seimbang. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang mungkin sering menjadi polemik di antara dialog lintas agama Kristen dan juga Islam dalam hal ini, tentang apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Ya, maka dalam hal ini kita berbicara dua aspek. Yang pertama, kita berbicara dari segi bahasa. Yang kedua, kita berbicara dari sejarah atau histori. Yang kemudian nanti kita bisa menyimpulkan apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kalau kita tinjau dari bahasa, sejatinya Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih dari sudut pandang bahasa. Karena itu tentang korespondensi fonetik. Ya, bahasa Yunaninya nama Yesus adalah Iesu, lalu ditambah dengan sufiks s untuk menandakan dia maskulin. Nah, kemudian orang-orang Syria itu menyebutnya dengan dua sebutan. Ada menyebutnya dengan Iso, ada kemudian menyebutnya dengan Isa. Di dalam orang Arab menyebutnya sebagai Yeshua. Kemudian di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yehoshua atau juga Yosua Hamasia. Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Yesus Kristus, yang artinya Yesus Kristus atau Yesus Sang Juru Selamat dalam bahasa Indonesia. Jadi secara bahasa, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah sama. Tapi kemudian kalau kita berbicara tentang sejarah, maka kita harus melihat tinjauan sejarah dari kedua tokoh yang dimasukkan oleh masing-masing kitab suci ini. Yesus Kristus yang dimasukkan oleh Alkitab, bagaimana sejarahnya? Isa Al-Masih yang disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana sejarahnya? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa dari aspek sejarah, kemunculan Alkitab dengan Al-Quran itu adalah dua masa yang berbeda. Alkitab itu selesai dikanonkan itu pada akhir abad keempat Masehi di Kartago. Sedangkan Al-Quran itu datang 300 tahun setelahnya, yaitu pada abad ke-7. Jadi, kita tidak bisa menyamakan antara Alkitab dengan Al-Quran. Karena Alkitab itu lebih tua 300 tahun sebelum Al-Quran itu ada. Nah, tapi meskipun demikian, kita harus melihat secara fair. Apakah memang data sejarah yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang Yesus dengan data sejarah yang disebutkan oleh Al-Quran mengenai Isa, apakah sama? Kalau hal ini sama, tentu tidak akan ada pertentangan, tapi masalahnya ini berbeda. Misalnya, di dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus Kristus itu lahirnya di kandang domba di Bethlehem. Dan itu didukung oleh fakta sejarah, misalnya tulisan Eusebius dan juga tulisan-tulisan sejarah yang lainnya. Namun bagaimana dengan Isa? Dia dikatakan lahir di bawah pohon kurma. Nah,
sekarang ini menjadi pertanyaan buat teman-teman Islam, apakah Isa yang lahir di bawah pohon kurma ini punya data sejarah yang sejaman atau sebanding di periode pewahyuan tersebut? Nah, kalau tidak punya, maka kita tidak bisa bandingkan dengan Alkitab. Karena bagaimanapun kesaksian Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba itu didukung oleh data di luar Alkitab, yaitu data sejarah yang disebutkan oleh Eusebius tadi. Lalu bagaimana dengan Isa Al-Masih yang disebutkan dalam Al-Quran yang memang lahirnya di kandang domba? Apakah punya data sejarahnya? Ya, sejauh ini saya belum menemukannya. Oleh karena itu dari aspek kelahirnya saja dia berbeda. Bahwa yang informatif, Anda kan mantan penginjil ya Om. Jadi ketika dulu Anda penginjilan Om, Anda memakai Isa itu untuk menjembatani Anda untuk mendapatkan orang-orang yang ingin dimurtadkan supaya masuk Kristen. Karena itu tadi itu udah jumhur Om. Udah sepakat para penginjil itu pasti kebanyakan mereka pakai nama Isa untuk memberitakan Injil. Untuk melunakkan, untuk bisa memasuki pemikiran umat Islam. Jadi dianggapnya level pertama dianggapnya sama nih semua agama, gitu kan. Terus kemudian level kedua mulai digerakkan mesinnya, oke ternyata tidak sama karena Kristen yang lebih bagus, gitu. Seperti itu. Oke, terus. Jadi yang pertama itu ketika kita penginjilan, karena pasti kalau kita kasih nama Yesus kan pasti ditolak kok. Jadi ada peraturan tidak tertulis Om dalam penginjilan. Yang pertama kita tidak boleh sebut nama Yesus, tapi pakai nama Isa. Nanti dikaitkan dengan bahwa Isa itu kalimatullah. Terus yang kedua, suatu saat kita bahas dengan rinci banget. Masya Allah, ya. Moga-moga ada kesempatan bertemu lagi. Insya Allah kita bahas dengan rinci banget istilah-istilah dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita lanjut dulu. Yang kedua, jangan bahas tentang Israel. Why? Karena Israel dan Islam itu konfliknya panjang, gitu. Apalagi kaitannya dengan Palestina. Jadi kita jangan bahas waktu penginjilan itu jangan bahas Israel. Terus dulu itu juga jangan dibahas yang namanya perang salib. Perang salib akan membuka aib, gitu ya. Kalau dibahas, maka semakin kelihatan siapa sesungguhnya serigala yang berbulu domba. Nah, seperti itu. Apalagi kalau udah dikait-kaitkan sama Sultan Muhammad Al-Fatih kan. Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi untuk masa-masa itu disingkirkan dulu gitu supaya kita benar-benar bisa ambil si orang ini supaya bisa masuk Kristen. Penekanan Umi adalah, pemirsa, apabila kita mencermati bersama informasi yang disampaikan oleh ananda kita, Umar, maka kristenisasi itu tidak ujuk-ujuk orang dijadikan Kristen, enggak. Tapi adalah program. Ada tahapannya, begitu. Oke, lanjut. Nah, jadi yang pertama tentang penginjilan yang informatif di lapangan. Dan juga ada formalnya juga. Di formalnya itu memang juga banyak sekali pendeta. Ana malah belum pernah dengar ada pendeta yang mengatakan Isa itu bukan Tuhan. Isa itu bukan Yesus. Maaf, Isa itu bukan Yesus. Tetapi kalaupun ada yang mengatakan, hanya cuma lihat aja di YouTube, ada yang mengatakan Isa itu bukan Yesus, itu langsung dibombardir oleh pendeta-pendeta yang lain. Jadi pendeta versus pendeta gitu. Jadi sebenarnya kaum muslimin itu nggak usah ikut campur, karena ini barang, tadi Umi bilang barang kecil gitu ya. Saking barang kecilnya itu ya pendeta versus pendeta gitu. Yang ada pendeta yang mengatakan Isa itu
adalah Yesus. Tapi memang lebih banyak yang mengatakan, pendeta-pendeta yang lebih banyak mengatakan Yesus itu dan Isa adalah orang yang sama. Akhirnya mereka perang sendiri. Oke, tapi kalau dalam Al-Quran jelas banget ya, betul, bahwa yang dimaksudkan dengan Yesus ya itulah Isa. Nah itu dia. Ya, kalau kita ambil dari urutannya, coba Isa ini dalam bahasa adalah dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani, mulai dari Esau, Yosua, Yosua, barulah kemudian menjadi Yesus. Nah itu dia. Dan Yesus itu memang sudah pendekatan dengan orang-orang Romawi. Esau, Isa Arab, Esau Ibrani, dan kemudian orang Romawi yang saat itu juga menjajah wilayah tersebut, Palestina, maka beranggapan bahwa kok jelek banget nama itu, karena kebiasaan orang Romawi itu memberi nama itu pakai huruf mati. Ini Isa, Esau, ini ya, maka enggak deh gitu ya. Maka kemudian huruf mati di awal dan di belakang. Dan satu hal lagi, mereka paling senang dengan kata akhir huruf hidupnya sebagai penyambung huruf mati. Huruf hidupnya itulah adalah as atau us. Paling banyak itu adalah us. Nah, maka kemudian Esau, Isa, kemudian menjadi Yosua, Yesus, masih belakangnya juga terbuka huruf mati, Yehesua, walaupun sudah panjang, tengah juga huruf mati, tapi akhirannya masih terbuka juga. Maka jadilah Yesus. Ana malah gara-gara tadi Umi bilang us itu, Ana jadi malah ingat banyak beberapa nama Jadi Yakobus, us, Paulus, Bartolomeus, Clementinus, Filipus, Dionysius ya. Iya, betul. Gregorius. Itu dia. Ini banyak banget us. Jadi nggak asing sebenarnya kalau di dalam Romawi ya Romawi. Seperti itu. Nah, itulah maka kalau dalam Al-Quran itu jelas banget kan. Tentang Nabi Isa alaihissalam yang ibunya adalah Maryam binti Imran. Dan dia dilahirkan tanpa ayah. Itu kan dalam Al-Quran itu nanti kita akan rinci lagi dengan lebih jelas perkata atau bagaimana. Tapi sekarang kita mulai dulu pemanasan dulu ini. Jadi seperti itu. Dan siapa dia? Dia adalah seorang hamba Allah. Hamba Allah. Dan sebagai hamba yang taat kepada Allah, Allah yang disembah oleh Isa itu adalah Allah yang mana? Maka disebutkan sebagai Allah yang ahad. Ya. Terus sampai kemudian di dalam Bible pun kita bisa temukan bahwa Nabi Isa alaihissalam sempat mengajarkan muridnya itu sholat. Masya Allah. Tapi karena Bible ini kan kitab yang dianggap suci, ya, kemudian yang diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa dengan meninggalkan teks aslinya. Nah, itu dia